Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa razukni fahman. Amin ya rabbal alamin. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercies and blessings until we can attend this meeting without any obstacles in this happy place and time. Secondly, may salawat and salam be on our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness in this world as well as in Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Gita Widya Pratiwi, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai materi dan media pembelajaran. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya serta kepribadiannya melalui proses pembelajaran yang dijalaninya atau dengan cara lain yang telah dikenal di masyarakat. Pendidikan di sini adalah usaha pendidik dalam membentuk peserta didiknya menjadi pribadi yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan berbagai proses pendekatan dan usaha yang dilakukan untuk menjelaskan pembelajaran yang berharga. Dan sebagai seorang muslim, penting halnya untuk mempelajari pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu ajaran Islam beserta segala cirinya, aspeknya, dan lain sebagainya. Ada hal yang cukup penting dalam pendidikan Islam, yaitu suatu pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang datang dari ajaran Islam. Itu sebagai proses yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi umat manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Al-Quran ini juga menduduki tempat paling utama dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan ataupun prinsip serta nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia berpikir kreatif serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada penciptanya. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan terorganisir. Maka outputnya akan kita ambil dengan banyak. Jika pada umumnya pendidikan berpijak pada dasar-dasar nilai budaya yang tumbuh dari masyarakat, lain halnya dengan pendidikan Islam. Profesor Dr. Syahidin dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Metode Pendidikan Qur'ani dalam Pembelajaran PAI menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan grand teori dalam muatan pendidikan. Hal ini bermakna bahwa muatan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam tidak didasarkan hanya pada budaya yang merupakan hasil rekayasa manusia saja, tetapi berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi merupakan elemen yang sangat penting yang harus senantiasa diolah bersamaan dengan komponen pendidikan Islam lainnya seperti dasar, tujuan, prinsip, dan metode. Muatan materi dalam pendidikan Islam ini memuat ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama pada masa saat ini dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Adapun materi atau ilmu-ilmu yang
dituangkan dalam pendidikan Islam meliputi iman, ilmu, amal, dan akhlak. Orientasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Tidak hanya mengembangkan segi-segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, melainkan juga pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang. Pendidikan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran tentulah menjadi aspek yang paling penting. Pengambilan sumber-sumber pembelajaran haruslah sangat tepat dan benar. Dengan demikian, pengambilan sumber pembelajaran yang dikembalikan kepada sumber utama ajaran agama Islam mengantarkan keselarasan terhadap tujuan pembelajaran. Dr. Haji Abdul Salam menyampaikan dalam tulisannya bahwa Al-Quran memiliki posisi penting dalam pendidikan, yakni yang pertama ada hudal linnas sebagai petunjuk, bimbingan, dan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada wabayinati minal huda, berbagai penjelasan tentang petunjuk dan bimbingan bagi manusia yang menjamin kebenaran, ketepatan, dan keselarasan. Serta yang ketiga ada wal furqani, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan bimbingan yang memiliki daya pembeda antara yang hak dan yang batil. Berikut ini beberapa ayat yang mencakup eksistensi Al-Quran sebagai sumber dan materi pembelajaran utama. Ada pada Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang begitu besar. Inna, sesungguhnya, hadza ini Al-Qur'ana Quran, yahdi, memberikan petunjuk, ya aqwam, kepada jalan yang lurus, wa yubashshira, dan memberikan kabar gembira, al-mu'minah, kepada orang-orang mukmin, alladzina, yang ya'maluna sholihati, mengerjakan amal soleh, anna lahum, dan bagi mereka, ajron, ada pahala, kabiron, yang besar. Kemudian asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Isra ayat 9. Surat ini terdiri atas 111 ayat termasuk golongan surat Makkiyah, dinamakan dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan di malam hari. Kaitannya Al-Quran sebagai sumber dan materi pembelajaran ada dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang memberikan petunjuk, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Isra ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya, menyangkut semua jenis ilmu, kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin, dengan dalil-dalil, hujah-hujah, aturan-aturan, dan nasihat-nasihat yang dikandungnya. Al-Quran ini menjadi faktor banyaknya manusia yang memperoleh hidayah, dan ia mengantarkan kepada jalan yang lebih lurus dan lebih terang. Maksudnya ini, petunjuk Al-Quran lebih lurus, adil, dan paling benar dalam persoalan akidah atau keyakinan, amalan-amalan, serta akhlak yang ada di dalamnya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendapat para mufassir. Yang akan saya jelaskan yaitu tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Misbah ini dijelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tunduk kepada kebenaran dan melakukan perbuatan yang soleh berupa pahala yang besar pada hari kiamat. Surat Al-Isra ayat 9 ini menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pedoman bagi umat muslim. Dengan adanya Al-Quran, hidup seorang muslim menjadi teratur karena di dalamnya Al-Quran juga terdapat hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang harus manusia taati. Dengan demikian, Al-Quran pun mengajarkan tentang pendidikan yang dimana dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 9 ini. Hakikat pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya merupakan sumber dan materi yang merupakan pedoman otentik dalam penggalian khazanah pengetahuan apapun. Dengan berpijak pada kedua sumber itu, diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang hakikat pendidikan Islam. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu analisis kandungan ayat dari Quran surah Al-Isra ayat 9. Nah, di sini posisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan juga sebagai seorang pendidik merupakan kunci utama pengambilan Al-Quran sebagai sumber pembelajaran, seperti penjelasan dalam surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki posisi sebagai pembimbing manusia. Gambaran sekaligus bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berperan sebagai pembimbing selaras dengan pernyataan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah lah yang membimbing dirinya dengan panduan wahyu. Oleh sebab itu, sudah tidak diragukan lagi bahwa pengambilan Al-Quran sebagai sumber atau materi pembelajaran merupakan keputusan yang paling tepat. Di dalam surat Al-Isra ayat 9 ini dijelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surat tersebut juga menegaskan bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran menuntun manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah menerapkan aturan-aturan atau syariat Islam di dalam Al-Quran itu sendiri. Syariat tersebut merupakan tuntunan umat Islam dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, para ulama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang utama pengambilan sumber-sumber pembelajaran. Di atas sudah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan materi pembelajaran ataupun kurikulum terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang sudah dijelaskan di atas. Nah, kalau kita jelaskan secara rinci bahwa terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang sumber atau materi pembelajaran. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan mengenai sumber pembelajaran. Nah, jika kita lihat bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini selaras dengan karakteristik kurikulum. Yang pertama ini, kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia, karena memang salah satu fungsi pendidikan adalah untuk menyelamatkan fitrah agar tetap salimah gitu. Yang kedua, ada kurikulum yang disusun hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam, yaitu terwujudnya manusia yang berkepribadian baik gitu. Yang ketiga, ada tahapan serta pengkhususan kurikulum harus diperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing seperti berdasar pada usia, lingkungan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penyusunan kurikulum di samping harus memperhatikan kebutuhan individu juga harus mempertimbangkan kebutuhan umat Islam secara kolektif atau keseluruhan. Nah, intinya ini kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan ilmu-ilmu yang bersifat wajib.
Secara keseluruhan, struktur dan organisasi kurikulum tidak bertentangan dan harus mengarah pada pola hidup yang islami gitu. Yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang realistik, artinya dapat melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta batas kemungkinan yang terdapat pada lingkungan yang melaksanakannya. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang bersifat komprehensif, yang artinya mencakup seluruh aspek pengembangan jasmani, akal, dan rohani. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dibangun atas prinsip kontinuitas, yang memiliki arti bahwa masing-masing bagian kurikulum itu saling berkaitan, saling berkesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, kalau tadi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang sumber pembelajaran, ada di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 itu menjelaskan tentang materi pembelajaran. Penjelasan itu apabila ditinjau dari segi kurikulumnya gitu, sebetulnya firman Allah dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Membaca selain melibatkan mental dalam tahapan proses tinggi pengenalannya atau cognition, ada juga ingatan atau memorize, pengamatan, reflection, pengucapan, verbalization, pemikiran, reasoning, dan daya cipta atau creativity. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang telah saya jelaskan, dari mulai Quran Surah Al-Isra ayat 9, analisis kandungan ayat, sampai dengan prinsip-prinsip dalam materi atau media pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa dengan demikian Allah memerintahkan manusia untuk berupaya semaksimal mungkin guna mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, dan untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perlu adanya pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, sebagaimana pendidikan agama Islam ini diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan sebagai penghormatan pada kegiatan pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran kasiron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.